Ada di rumah, tayangan ini menggambarkan sebenarnya sudah sedikit disentil nih sama Ustadz Syam tadi pertanyaannya. Kalau misalnya kita dicaci maki itu benar gak sih akan diangkat derajatnya hingga rezeki kita tuh ke yang tinggi banget, kita dapat rezeki dari Allah. Hingga orang yang melihat kita tuh jadi kayak orang yang penuh dengan wibawa. Nah kenapa aku bilang tadi sudah dibahas sedikit sama Ustadz Syam, benar gak nih? Kalau misalnya kalau kita dicaci maki, apalagi orang tua kita atau keluarga kita, sebenarnya kita lebih susah mengendalikannya daripada kita sendiri yang dicaci maki. Kalau gitu langsung aja kita minta penjelasannya dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan juga Adi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu indah. Itulah cinta. Ketika mencintai seseorang, kita tidak mau terlihat atau yang namanya melihat mereka disakiti oleh orang lain. Karena niat kita ketika mencintai itu adalah ingin membahagiakannya bagaimanapun usaha kita. Maka jangan pernah membiarkan orang lain menyakiti orang tua kita. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, janganlah seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Heran sahabat. Kata sahabat, emang ada ya Rasulullah anak mencaci orang tuanya sendiri? Orang yang telah melahirkannya, orang yang telah memberikan pendidikan kepadanya, orang yang telah merawatnya, membesarkannya. Emang ada anak yang tega mencaci maki ayahnya? Emang ada anak yang tega mencaci maki ibunya? Maka kata baginda Nabi SAW, ada. Siapa itu ya Rasulullah? Seorang anak yang mencaci ayah orang lain sehingga anak orang lain tersebut mencaci ayahnya. Gitu, jadi berbanding terbalik. Misalnya nih, aku menghina ayahnya Mas Soni. Ya. Pasti Mas Soni berbalik gitu, Balas menghina gitu ayahku ya. sendiri gitu. Ya. Berarti itu sama saja menghina ayah kita sendiri. Maka baginda Nabi SAW sangat mengajarkan untuk tidak saling mencaci, untuk tidak saling memaki, apalagi merendahkan, bullying verbal ataupun non verbal kepada orang lain. Pertanyaan kedua, apakah yang namanya sesuatu yang seperti ini bisa mengangkat derajat seseorang dan juga bisa yang namanya meluaskan rezeki seseorang ketika dia bersabar ketika dia dihina. Bersabarnya ketika dihina itu seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i. Datang kepada Imam Asy-Syafi'i murid-muridnya, wahai guruku, engkau tadi dihina oleh orang ini. Engkau tadi dijatuhkan oleh orang ini. Mengapa engkau diam? Maka apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i, orang-orang itu datang untuk menghinaku. Itu menambah yang namanya maaf kebodohan mereka, kejahilan mereka, tapi diamku akan menambah kewibawaanku seperti kayu gaharu. Kata para muridnya, ada apa dengan kayu gaharu? Kayu gaharu itu dibakar dulu baru kecium baunya. Maka orang berilmu itu dicaci maki dulu baru ketahuan aslinya. Masya Jadi Allah. seorang yang berilmu itu seperti kayu gaharu. Kalau dibakar baru tercium baunya. Kalau dia mengeluarkan bau yang indah berarti dia benar-benar orang yang berilmu. Ketika dicaci maki dia tenang, dia diam, menjawabnya dengan penuh wibawa. Allah angkat derajatnya sebagaimana kayu gaharu mengeluarkan aromanya yang sangat wangi ketika dibakar oleh api. Tapi orang yang membalas dengan cacian, makian yang seperti itu pula wali'adzubillah bukanlah akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka berlalu dengan mengatakan, maafkan saya, memang saya yang salah, engkau yang benar. Lain kali saya akan lebih mengintrospeksi diri, menyucikan hati. Masya Allah. Kalau gitu aku sekarang mau kayak kayu gaharu. Gimana tuh? Mau Oke. dibakar? Sini Jangan. Biar tercium wanginya ya nggak Masya Mas Allah, Soni, biar dari kayu tercium. gaharu aja kita bisa belajar banyak ya Ustadz Syam ya. Iya, siap. Sekali lagi terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama, Ini Sani. jadi pelajaran buat kita semua jamaah yang ada di rumah, Masya Allah. Tinggal pilih mau jadi seperti apa dan bagaimana cara menanggapi orang yang sudah mencaci maki kita jamaah yang ada di rumah. Tapi kalau udah belajar kita tahu harus seperti apa. Tapi biasanya yang namanya caci maki kan kadang kan gak cuma melibatkan satu orang, dua orang. Nah aku pengen nanya sama Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana, kalau misalnya ada orang yang